Bagaimana menyeleksinya seorang ustadz itu, seorang kiai atau seorang ulama? Karena semuanya berdasarkan ayat-ayat juga ada, berdasarkan hadis-hadis. Jadi kadang masyarakat, terutama kaum milenial yang masih belum banyak paham tentang agama, banyak ngaji lah. Ya. Itu kayaknya benar semua gitu loh. Ya. Gimana ini Gus? Nah, ini melanjutkan perbincangan yang tadi Gus. Ya. Bahwa sebetulnya inti dari akhlak itu kita tidak boleh menjelek-jelekan, kita tidak boleh mudah menyalahkan orang mudah lain. menyalahkan orang lain. Bagaimana menyeleksinya seorang ustadz itu, seorang kiai atau seorang ulama? Karena semuanya berdasarkan ayat-ayat juga ada, berdasarkan hadis-hadis. Jadi kadang masyarakat, terutama kaum milenial yang masih belum banyak paham tentang agama, banyak ngaji lah. Ya. Itu kayaknya benar semua gitu loh. Ya. Gimana ini Gus, menyikapi ini Gus? Makanya kita sangat beruntung sekali. Satu, kita hidup di Indonesia. Yang kedua, di Indonesia itu banyak kiai-kiai kampung itu kan ya. Kiai-kiai kampung itu umumnya ngajinya di pesantren, yang kita juga sempat ngaji di pesantren itulah. Iya betul. Nah, kemudian secara nasional kita punya jamiah kita yang alhamdulillah lahir batin itu sangat membanggakan, yaitu Nahdlatul Ulama. Oh iya betul. Karena kenapa narasinya, mukadimahnya semacam itu? Karena kita oleh kiai-kiai kita di musola kita di masjid, naik lagi ke masyayikh kiai-kiai di pesantren, naik lagi ke NU, itu sudah diajari dalam cara beragama itu kita harus mengikuti ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yaitu bertanyalah kepada ahli zikir, maksudnya ulama, karena ulama itu kan otomatis ahli zikir, umumnya mestinya begitu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Lah dalam tafsir, diantaranya dalam Al-Qurtubi dan semisalnya, itu ayat ini difahami begini: orang awam itu tidak boleh berfatwa. Orang awam tidak boleh berfatwa, harus merujuk kepada ulamanya. Kemudian juga sebagaimana dianalogkan, ada orang buta mau sholat, belum tahu kan menghadap kiblat mana, maka sebisa mungkin tanya orang yang dia percayai, Mas, kiblatnya mana saya mau sholat, baru setelah itu dia boleh melakukan sholat. Itu orang, itu analoginya semacam itulah. Dalam konteks isu yang kita bicarakan atau permasalahan yang kita bicarakan, bagaimana ini semuanya dengan dalil. Nah, nanti benar dan tidaknya dalil itu ulama ya yang nanti akan yang akan apa itu namanya istilahnya, yang menjadi mempunyai otoritas untuk menilai apakah itu benar apa tidak. Berarti kaum milenial itu harus mencari guru, Gus? Ya jelas. Tidak cukup hanya mendengarkan. Ya, tapi ya tidak begitu rigid lah. Secara faktanya begini, kalau memang idealnya ya cari guru, sangat idealnya cari guru. Tapi karena konteks zaman sekarang itu orang itu macam-macam kan gitu kan ya, macam-macam, maka ya minimal dalam agama itu saya harus mempunyai kecenderungan terhadap kiai siapa, ini siapa, itu harus mempunyai lah. Kalau tidak begitu bingung dia nanti, karena agama bahkan dalam zaman sekarang ini di Indonesia tidak hanya digunakan untuk menyampaikan nasihat-nasihat, tapi agama juga digunakan sebagai baju, sebagai pakaian, sebagai alat untuk menyampaikan kebencian, bahkan permusuhan di antara sesama. Nah, itu problemnya lagi.